Kenapa orang Cina punya reputasi jago banget soal duit? Dari warung kecil di gang sempit sampai perusahaan raksasa, mereka punya satu kesamaan, pintar muterin uang. Padahal kalau kita lihat sejarah, tahun 60-an sampai 70-an Cina itu negara miskin. Pendapatan per kapita mereka jauh di bawah Indonesia. Tapi sekarang, mereka jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Yang bikin menarik, cara mereka muterin uang itu beda dari yang biasa kita pikirin. Kalau di sekolah kita cuma diajarin mindset, belajar rajin biar dapat kerja bagus. Di sana, orang tua mereka dari kecil udah nanemin mindset, uang itu jangan diem, uang harus kerja. Di Indonesia, banyak orang mikir duit itu cuma buat ditabung di bank. Masalahnya, kalau duit cuma disimpan, dia malah kalah sama inflasi. Sementara orang Cina punya trik. Duit kecil diputar, dikembangin, dipakai buat buka peluang baru. Contoh nyata, pedagang yang mulai dari jualan mie, untungnya dipakai buat buka cabang. Dari warung kecil jadi restoran, dari restoran masuk ke distribusi, duitnya muter terus. Di video ini, gua bakal bongkar 6 trik muterin uang ala Cina yang jarang dibahas. Dan gua janji, kalau lu simak sampai akhir, lu bakal sadar trik ini bisa dipraktekin siapa aja, bahkan kalau lu mulai dari nol. 1. Mindset, uang itu diputar, bukan ditimbun. Dari kecil kita dicekokin satu kalimat, nabung yang rajin ya, biar ada buat masa depan. Kedengeran bijak, tapi ada yang jarang dibahas. Duit itu bukan cuma buat disimpan, tapi buat diputar. Ini yang bikin cara pandang kita jauh beda sama orang yang punya darah dagang. Coba perhatiin budaya orang Cina. Dari kecil, anak-anak mereka dibiasain ngelihat gimana orang tuanya dagang. Mereka ikut jaga toko, bantu hitung kembalian, nyaksiin gimana duit yang masuk hari ini langsung dipakai beli stok besok. Mereka tumbuh dengan pengalaman konkret. Duit nggak boleh diam. Kalau diam nilainya habis, tapi kalau diputar, duit bisa ngelahirin duit baru. Bayangin skenario sederhana. Lu punya 1 juta, terus lu taruh di celengan. 3 bulan ke depan, ya tetap 1 juta. Bahkan nilai realnya turun gara-gara inflasi. Tapi kalau 1 juta itu lu pakai buat beli barang, terus lu jual lagi, mungkin untungnya cuma 100 ribu. Kecil, iya. Tapi bedanya, 1 juta lu sekarang kerja, bukan tidur. Kalau proses ini diulang terus, hari ini jadi 1,1 juta, besok 1,2 juta, terus naik pelan-pelan. Mindset ini jarang ada di sistem pendidikan kita. Sekolah ngajarin cara dapat nilai bagus, dapat ijazah, terus kerja, nabung, selesai. Tapi nggak ngajarin gimana duit bisa jadi alat buat ngegandain diri. Ini bedanya orang yang mikir kayak pekerja dengan yang mikir kayak pedagang. Kalau kita mikir gimana caranya duit gua nggak habis, mereka mikir gimana caranya duit gua kerja terus biar makin nambah. Bedanya tipis, tapi efeknya gede banget. Karena begitu mindset ini nancep, semua keputusan finansial jadi berubah. Lu jadi lebih berani ambil resiko kecil. Lu paham kalau duit diam itu rugi. Dan yang paling penting, lu mulai lihat uang bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai alat buat bikin peluang baru. 2. Putar cepat, ambil tipis, menang banyak. Kalau kebanyakan orang mikir bisnis itu harus langsung untung gede biar cepat kaya, orang Cina justru punya filosofi kebalikannya. Ambil tipis aja, tapi mutarnya cepat, terus-terusan. Logikanya sederhana, tapi powerful. Kalau lu pasang harga barang terlalu tinggi, mungkin sekali dapat untung gede. Tapi itu kayak jackpot yang nggak berulang. Orang bakal mikir 2 kali buat balik lagi, karena kemahalan. Lu menang di depan, tapi kalah di belakang. Sementara orang Cina paham betul prinsip, sedikit tapi sering. Lu beli barang ke dia, untungnya mungkin cuma 1.000-2.000 perak. Kelihatannya kecil banget. Tapi karena harganya masuk akal, lu nggak keberatan buat balik lagi. Bahkan tanpa sadar, lu bakal rekomendasiin ke temen. Nah, efek domino inilah yang bikin muterannya jadi kencang. Dari 1.000 perak sekali transaksi, bisa jadi jutaan kalau sehari ratusan kali transaksi. Dan itu bukan teori, itu realita yang bikin toko-toko mereka awet puluhan tahun. Kuncinya ada di trust. Orang percaya sama harga, percaya sama konsistensi. Mereka nggak merasa ditipu, dan dari kepercayaan itu tercipta aliran. Duit masuk, duit keluar, barang jalan, stok nggak ngendap, pelanggan balik lagi. Sistemnya jadi hidup. Ada satu hal lagi yang sering luput, cash flow lebih penting daripada sekali untung gede. Barang yang numpuk itu sama aja kayak uang mati, tapi kalau barang terus keluar masuk, duit juga ngalir terus. Dari aliran itu, bisnis bisa berkembang. Jadi filosofinya jelas, bukan siapa yang sekali pukul dapat paling gede, tapi siapa yang bisa bertahan konsisten. Uang bukan buat ditimbun, tapi buat diputar. Dan siapa yang bisa bikin roda mutar terus, dialah yang akhirnya menang banyak. 3.
Cash flow lebih penting dari tabungan. Banyak orang diajarin kalau cara paling aman buat hidup sejahtera itu kerja keras, kumpulin duit, terus ditabung. Padahal kalau kita lihat cara orang Cina main bisnis, mereka jarang mendewakan tabungan. Bukan berarti mereka nggak nabung, tapi fokus mereka lebih ke cash flow, aliran duit masuk dan keluar. Kenapa? Karena uang yang nganggur itu kayak air yang diem di ember. Awalnya kelihatan banyak, bikin kita ngerasa aman, tapi makin lama air itu berkurang, bisa bocor halus, menguap, atau kepake dikit-dikit. Sama kayak duit, inflasi bikin nilainya turun, kebutuhan sehari-hari bikin tabungan terkikis. Sedangkan uang yang ngalir itu kayak sungai, selalu ada arus baru yang datang. Uang yang muter lewat transaksi, penjualan, investasi, itu kayak air yang ngalir terus, bersih, seger. Contoh realnya, orang yang nabung 10 juta di bank, kelihatannya aman. Tapi setahun kemudian, nilai realnya turun gara-gara inflasi. Sementara orang Cina ambil 10 juta itu buat diputerin di bisnis. Sehari muter 1 juta aja lewat jualan dengan margin tipis, sebulan udah balik modal plus untung. Dalam setahun, nilai uang mereka bukan cuma aman, tapi malah bertambah jauh lebih besar. Cash flow bikin bisnis tetap bernafas. Duit keluar buat beli stok, masuk lagi dari penjualan, keluar buat buka cabang kecil, masuk lagi dari pelanggan baru, roda terus mutar. Ada filosofi besar yang sering luput. Tabungan bikin lu statis. Cash flow bikin lu dinamis. Dalam dunia yang berubah cepat, siapa yang dinamis, dialah yang bertahan. Dengan cash flow, lu bisa fleksibel kalau ada peluang, bisa survive kalau ada masalah, dan bisa berkembang tanpa nunggu lama. 4. Barang produktif lebih penting dari gaya hidup. Ada satu hal yang bikin orang kejebak dalam lingkaran kerja keras, tapi tetap miskin. Terlalu fokus ngejar gaya hidup. Begitu punya duit lebih dikit, langsung kebayang upgrade HP, beli motor baru, nongkrong di kafe. Padahal semua itu cuma barang konsumtif. Nilainya makin lama makin turun dan nggak ngasih apa-apa balik. Beda sama kebiasaan orang Cina. Mereka dari dulu dididik buat lebih mikirin barang produktif ketimbang barang gaya hidup. Mereka rela hidup sederhana, tapi setiap duit lebih diputer buat nambahin aset yang bisa ngasih pemasukan balik. Bukannya beli mobil baru biar kelihatan keren, mereka pilih beli mesin produksi atau nambah etalase. Bukannya beli HP terbaru tiap tahun, mereka pakai duitnya buat nambah stok barang. Prinsipnya simple, barang yang lu beli harus bisa kerja buat lu, bukan malah bikin lu kerja keras buat nutup cicilannya. Bayangin dua orang dengan penghasilan sama. Yang satu tiap bulan upgrade lifestyle, makan fancy, beli branded, kredit barang baru. Hasilnya, duitnya habis sebelum akhir bulan, malah minus. Yang satunya pilih tahan diri, uangnya buat beli kulkas tambahan biar dagangannya makin banyak, atau sewa ruko kecil buat cabang baru. Dalam setahun, yang pertama makin kejerat cicilan, yang kedua punya aliran uang baru dari aset produktif. Kenapa orang Cina sering kelihatan hemat atau pelit? Padahal sebenarnya mereka lagi main game jangka panjang. Mereka ngerti gaya hidup itu nggak ada habisnya. Tapi barang produktif punya efek bola salju. Awalnya kecil, tapi makin lama bisa gede dan akhirnya bikin bebas finansial. Pertanyaannya, lu mau hidup buat nunjukin sesuatu ke orang lain? Atau mau hidup dengan tenang karena punya aset yang terus kerja buat lu? 5. Mulai dari bisnis kecil. Kalau lu lihat kisah sukses banyak orang Cina hari ini, hampir semuanya punya pola mirip. Mereka nggak mulai dari sesuatu yang megah. Jarang ada cerita langsung punya pabrik besar. Mayoritas dimulai dari yang kecil, sederhana, bahkan kadang kelihatan sepele. Warung kelontong, kios sayur di pasar, toko alat rumah tangga, bengkel kecil. Kenapa mereka nggak malu mulai dari kecil? Karena mereka ngerti bisnis kecil itu fondasi. Sama kayak bangun rumah, fondasi harus kuat dulu. Lu nggak bisa langsung bikin lantai 2 kalau tanahnya belum dipadatkan. Bisnis kecil itu ibarat fondasi yang bikin mereka ngerti gimana cara muter barang, ngatur stok, melayani pelanggan, belajar sabar sama untung tipis yang harus diputar lagi.
Bisnis kecil itu sekolah lapangan. Bedanya ini bukan sekolah penuh teori di buku, tapi sekolah yang ngajarin langsung dari realita. Dari situ mereka ditempa buat ngerti ritme dagang, ngadepin pembeli yang nawar, nyari supplier bagus, sampai gimana caranya tetap berdiri meski untung tipis. Banyak orang gagal karena pingin instan. Baru punya modal dikit, langsung kebayang buka kafe keren atau bisnis yang kelihatan wah. Masalahnya, bisnis gede berarti resiko gede. Sekali salah langkah, modal habis, utang numpuk, akhirnya kapok usaha. Orang Cina jarang main kayak gitu. Mereka sabar, step by step. Dari kecil, tumbuh organik, baru naik kelas kalau fondasinya udah solid. Analoginya ini, bisnis kecil itu kayak nanam pohon. Awalnya cuma biji kecil, tapi kalau lu rawat tiap hari, biji itu bakal tumbuh. Nggak bisa lu paksa langsung jadi pohon besar semalam. Tapi begitu akar udah dalam, pohon jadi kuat, tahan angin, dan bisa berbuah banyak. Contoh konkret banyak di sekitar kita, keluarga pengusaha keturunan Cina di Indonesia. Kalau lu tanya sejarahnya, dulu bukan siapa-siapa. Ada yang cuma jualan pakai gerobak dorong, ada yang buka kios pojok pasar. Tapi mereka konsisten, untung diputer buat nambah stok. Dari kios jadi toko, dari toko jadi grosir, dari grosir punya cabang, sampai jadi raksasa bisnis. Pesannya jelas, yang kecil jangan diremehin. Justru dari yang kecil lahir ketangguhan. Kalau lu bisa ngelola hal kecil dengan sabar dan konsisten, hal besar tinggal nunggu waktu. 6. Kekuatan jaringan dan komunitas. Rahasia terbesar kenapa orang Tionghoa bisa tahan banting dan punya bisnis awet turun-temurun, mereka nggak pernah main sendirian. Mereka sadar kalau bisnis itu kayak perang. Kalau lu maju sendirian, gampang tumbang. Tapi kalau maju bareng pasukan, peluang menang jauh lebih besar. Filosofi mereka sederhana. Satu lidi gampang dipatahkan. Tapi kalau udah jadi sapu, hampir mustahil dipatahkan. Kalau lu perhatiin, bisnis mereka saling nyambung kayak rantai. Ada yang buka toko sembako, barangnya dapat dari saudaranya yang punya grosir. Si grosir dapat suplai dari importir yang juga satu komunitas. Bahkan transportasi buat ngangkut barang diurus temannya sendiri yang punya truk ekspedisi. Apa yang terjadi? Uangnya muter di lingkaran mereka sendiri. Ini bukan berarti mereka eksklusif, tapi mereka ngerti membangun ekosistem sendiri, bikin pondasi lebih kuat. Dengan begitu, gak gampang goyah kalau ada krisis. Hal menarik lainnya, mereka punya sistem kayak arisan modal, gotong royong finansial. Ada 10 orang kumpul, tiap bulan store uang, terus hasilnya diputar. Bulan pertama dipakai orang A buat buka usaha, bulan berikutnya giliran orang B. Dengan cara ini, mereka bisa bikin modal tanpa tergantung bank. Analogi gampangnya, bayangin lu main bola sendirian lawan 11 orang, pasti langsung ngos-ngosan. Tapi kalau lu punya tim solid, bisa oper bola, tukar posisi, saling backup, peluang menang makin gede. Tapi, jaringan komunitas bukan cuma soal duit. Lebih dalam lagi, jaringan itu soal informasi. Dan informasi dalam bisnis seringkali jauh lebih mahal nilainya daripada modal. Si A tahu ada supplier baru yang lebih murah, langsung di-share. Si B ngerti strategi pajak biar nggak tekor, diajarin ke teman-temannya. Si C ketemu peluang kerjasama, dikenalin ke koleganya. Hal-hal kecil kayak gini, kalau ditukar, jadi emas yang mempercepat perkembangan usaha. Buat mereka, kaya sendirian kalah kuat dibanding kaya rame-rame. Kalau satu orang sukses, dia bisa narik orang lain ikut naik barang. Inilah yang bikin bisnis mereka punya tembok pelindung alami. Kalau ada yang jatuh, yang lain bantuin. Kalau ada peluang, nggak disimpan sendiri, tapi dibagi. Kalau ada masalah, nyari solusi rame-rame. Jadi kalau di masyarakat umum mikir persaingan itu harus saling sikut, mereka justru mainnya persaingan sehat, tapi tetap saling dorong biar sama-sama naik. Jadi, kalau kita rangkum, ada 6 trik utama ala orang Cina dalam muterin uang. Pertama, mindset dagang. Uang diputar, bukan ditimbun. 2. Putar cepat, ambil tipis. Tapi, mutar terus. 3. Utamain cash flow, bukan sekedar tabungan. 4. Pilih barang produktif, bukan gaya hidup. 5.
Mulai dari bisnis kecil, buat fondasi kuat. 6. Main bareng lewat jaringan. Komunitas adalah kekuatan. Kunci dari semuanya ada di satu kata, konsistensi. Banyak orang bisa mulai, tapi nggak semua bisa bertahan. Padahal, hasil nyata baru kelihatan kalau lu sabar ngejalanin prosesnya. Jangan buru-buru nyerah cuma karena belum kelihatan hasil. Ingat, orang yang sabar dan konsisten biasanya selalu finish lebih jauh dibanding yang pengen instan. Yang paling penting dari semua ini, enggak lu harus jadi keturunan Cina buat praktekin trik-trik ini. Ini bukan soal ras atau darah. Ini soal mindset dan kebiasaan. Lu bisa mulai dari sekarang. Tanya ke diri sendiri, uang gua hari ini kerja atau diem aja? Coba putar duit kecil buat beli barang yang bisa dijual lagi. Fokus bangun cash flow, bukan cuma nabung. Tahan godaan gaya hidup yang nggak produktif. Mulai dari bisnis kecil yang sesuai kemampuan lu. Bangun jaringan, jangan main sendirian. Dan yang paling penting, sabar, konsisten, dan percaya sama prosesnya. Karena pada akhirnya, yang bikin orang kaya bukan keberuntungan, bukan modal gede, bukan keturunan, tapi cara mereka ngeliat dan ngelola uang setiap hari. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang butuh perspektif baru soal uang. Tulis di kolom komentar, topik apa lagi yang pengen dibahas selanjutnya. Dan ingat ya gak, gua nggak maksa lu beli apa-apa. Semua yang gua bagiin di sini udah gratis, panjang, dan bisa lu praktekin langsung. Yang penting, action! Akhir kata, ingat, uang itu bukan buat ditimbun, tapi buat diputar. Konsistensi bukan soal hasil instan, tapi soal arah yang lu pilih setiap hari. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan jangan lupa, muterin uang lu. Jangan biarkan uang lu tidur.